Bersama jelang Muktamar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tahun depan, gejolak muncul di tubuh salah satu organisasi Islam terbesar tersebut. Belakangan beredar sebuah risalah rapat harian Syuriah PBNU yang memutuskan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf diminta menanggalkan jabatannya. Lalu apakah keputusan Syuriah PBNU yang ditandatangani langsung Rois Am PBNU, Kiai Haji Miftahul Ahyar itu adalah keputusan yang sepihak? Untuk membahasnya sudah bersama kami Presidium Muktamar Luar Biasa NU sekaligus pengasuh pesantren Bina Insan Mulia Kiai Haji Imam Jazuli dan juga analis politik dari Presiden University Muhammad A.S. Hikam. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Saya ke Pak Imam dulu. Pak Imam, risalah rapat harian Syuriah PBNU itu bocor dan sampai dengan malam hari ini kita tahu belum ada bantahan apapun dari PBNU. Sekjen PBNU itu hanya menghimbau saja agar semuanya bisa menjaga keteduhan. Nah, apa tanggapan Pak Imam terkait dengan Gus Yahya yang diminta mundur ini? Saya kira surat yang sudah beredar yang keluar dari Rois Am PBNU sudah kami klarifikasi kepada Dewan Syuriah dan menyatakan bahwa surat itu adalah benar dikeluarkan oleh Rois Am PBNU. Tentu ini adalah salah satu hal yang sangat baik tentunya karena sudah beberapa lama ini di komunitas NU terjadi gejolak atas keterlibatan Gus Yahya dengan tokoh-tokoh Zionis yang internasional tadi. Ini sebetulnya sudah lama gejolaknya, bukan hanya dari mulai AKN NU, Akademi Kepemimpinan Nasional NU saja. Sebelumnya juga ini menjadi isu yang hangat di komunitas kami. Banyak para ulama, banyak para kiai yang keberatan dengan langkah-langkah Gus Yahya yang dekat dengan para aktivis Zionis Israel yang diundang pada kegiatan-kegiatan NU. Nah, termasuk keinginan dari beberapa pihak agar dilakukan musyawarah luar biasa, diantaranya salah satunya ini. Selain itu juga banyak sekali hal-hal yang memang pengelolaan kelembagaan NU yang bermasalah. Sehingga ini mengakibatkan banyak tekanan dari berbagai pihak yang menginginkan agar kepemimpinan DNU segera dilakukan perubahan dengan jalan musyawarah luar biasa NU. Tentu keputusan yang dilakukan oleh Rois Am ini adalah keputusan yang tepat, saya kira, untuk mengakomodir keinginan para Nahdliyin. Belum lagi di sini terindikasi ada pelanggaran Undang-Undang Perkumpulan pasal 97 sampai 99 terkait tata kelola keuangan yang ini diberikan alasan oleh Rois Am ini membahayakan eksistensi badan hukum perkumpulan. Saya mungkin tidak bisa menjelaskan secara rinci karena ini yang bersifat sensitif, tapi ini ada pelanggaran masalah keuangan yang membahayakan eksistensi badan hukum NU jika ini diaudit oleh lembaga negara. Tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Rois Am dan saya berharap Gus Yahya untuk legowo, untuk menerima keputusan dari Rois Am, karena Rois Am adalah lembaga tertinggi di NU. Apalagi Gus Yahya sebagai seorang santri yang mestinya manut sam'an wa ta'atan kepada para kiai, di mana Tanfidiyah ini adalah diibaratkan santri, sedangkan Syuriah ini para kiai. Jadi saya mendukung langkah yang dilakukan oleh Rois Am dan saya berharap kepada seluruh PWNU yang ada di Indonesia juga untuk tidak memperkeruh suasana. Biarkan ini diserahkan kepada Rois Am untuk menyelesaikan langkah yang terbaik. Kita sebaiknya menunggu dan saya berharap seluruh PWNU untuk tidak memihak, fokus kepada pekerjaannya masing-masing, tidak terlibat di dalam dukung-mendukung. Yang saya khawatirkan ini ada gerakan mendukung Ketum PBNU yang pada akhirnya ini menjadi runyam, bahkan membahayakan NU ketika terjadi dualisme.
Saya kira itu, dan saya berharap para ketua PWNU ini untuk berhati-hati. Yang saya khawatirkan kalau nanti ada pemihakan dari PWNU kepada Ketum Tanfidiyah, justru ada pembekuan PWNU yang selanjutnya. Saya kira itu. Saya Pak mengucapkan Imam, ya. terima kasih. Ya. Ya, kalau ini Ya. dianggap keputusan yang tepat, tapi tidakkah kemudian keputusan ini bisa dikatakan sepihak begitu ya? Karena kalau merujuk dari alasan diri salah yang beredar, kita tidak pernah tahu dan dengar Gus Yahya itu mengklarifikasi poin-poin yang dipermasalahkan Syuriah. Setahu saya dari informasi yang saya dapatkan, Gus Yahya memang sudah beberapa kali ingin ketemu dengan Rois Am sampai 4 kali konon katanya, dan belum pernah ketemu karena Rois Am tidak mau bertemu. Tetapi sebelum pelaksanaan rapat Rois Am dengan seluruh anggota, beliau sudah memanggil dan menginterogasi ke Gus Yahya, dan Gus Yahya sudah memberikan klarifikasi kepada Rois Am. Dari klarifikasi itulah Rois Am menyatakan belum memuaskan jawabannya, dan dilakukan rapat syuriah yang menghasilkan risalah yang beredar hari ini. Jadi saya kira Rois Am juga tidak memutuskan sepihak, sudah melakukan klarifikasi terlebih dahulu, dan juga bukan personal. Ini kan lembaga di mana mereka kumpul, ada 37 orang dari Suriah yang membahas tentang masalah ini. Dari hasil pembahasan itu kemudian diserahkan kepada Rois Am dan Wakil Rois Am untuk memutuskan. Dan keputusannya adalah meminta Gus Yahya untuk mundur, terhitung mulai hari tanggal 20 sampai 3 hari. Jika 3 hari tidak mau mundur, maka secara otomatis akan diberhentikan. Dan saya berharap Gus Yahya Legowo tidak perlu diberhentikan, lebih baik mundur lebih terhormat ketimbang diberhentikan secara tidak terhormat. Saya kira itu. Baik, saya ke Prof Hikam. Prof, ada gejolak sebelum Muktamar tahun depan. Apa yang Prof baca dari kondisi ini? Apakah ini murni faktor Gus Yahyanya yang dianggap bermasalah atau ada faktor lain di luar itu? Ya, kalau saya melihat secara sepintas, terutama basisnya adalah siaran media massa ya, Mbak Vera ya. Ini memang ada dinamika seperti yang dikatakan oleh Sekjen Gus Ipul. Dan dinamika ini adalah sesuatu hal yang biasa yang ada di dalam organisasi sebesar Nahdlatul Ulama yang mengelola 100 jutaan orang. Belum lagi asetnya dan kemudian fungsinya di dalam Republik Indonesia dan dalam masyarakat Indonesia dan lain sebagainya. Sehingga dinamika seperti ini memang tidak hanya bisa dilihat atau didekati dengan pendekatan legal formalistik belaka, tetapi juga harus melibatkan apa yang disebut sebagai tradisi Nahdlatul Ulama ketika harus menyelesaikan persoalan seperti ini. Nah, yang muncul di permukaan seperti yang dikatakan tadi adalah bahwa seolah-olah Gus Yahya ini telah melakukan pelanggaran yang sangat berat yang kemudian bisa mengakibatkan sanksi yang demikian fundamental, yaitu pengunduran diri dan berikutnya kalau tidak diikuti maka adalah pemakzulan atau pemecatan secara tidak hormat. Nah, di dalam tradisi NU, hal-hal yang sudah sampai seperti ini biasanya akan melalui berbagai macam jalan, terutama jalan tabayun, jalan diskusi atau dialog dengan para masyayikh, para sesepuh, dan terutama di dalam hal ini peran dari Rois Am akan sangat penting. Karena Rois Am itu walaupun memang beliau itu secara kelembagaan memiliki hak ya dan wewenang untuk mengatur secara umum tata kelola di dalam organisasi, tetap saja harus melihat Tanfidiyah sebagai lembaga ini sebagai co-equal, Pak. Tidak bisa dianggap sebagai anak buah begitu. Nah, etika yang harus diikuti seperti yang saya katakan tadi seharusnya juga membuka peluang kepada
Tanfid, ya dalam hal ini Gus Yahya, untuk memberikan klarifikasi dulu sebelum ada kemudian diambil langkah-langkah yang drastis seperti itu. Nah, oleh karena itu kalau saya benar dengar dari Kiai Jazuli tadi bahwa Gus Yahya sudah berusaha ketemu sampai 4 kali, sampai kemudian tidak bisa diterima, tapi kemudian muncul keputusan-keputusan yang seperti ini, walaupun kelihatannya memang ada landasan-landasan legal formal, tetapi tampaknya akan menjadi persoalan yang tadi disinggung oleh Mbak Vera, yaitu akan menciptakan kelanjutan-kelanjutan dan kekhawatiran-kekhawatiran ini akan menjadi masalah yang bergejolak bukan saja pada tataran PBNU, tapi bisa juga merembet kemana-mana ke bawah. Padahal kita lihat bahwa Muktamar NU yang akan datang tahun 2027 itu kan sudah dekat. Kenapa tidak dicari solusi dulu untuk menenangkan ini sehingga kemudian akan ada solusi daripada kemudian klarifikasi yang pada akhirnya akan menciptakan penambahan persoalan. Misalnya saja yang dikhawatirkan oleh Yai Jazuli tadi bukan tidak mungkin bisa terjadi. Karena kalau yang dipakai pendekatannya itu sudah kekuasaan, sudah legal formal, pada akhirnya kemudian masing-masing pihak tentu akan berusaha untuk mempertahankan diri. Dan kemudian masing-masing tanfidiahnya menggunakan argumentasi tanfidiah dan bukan tidak mungkin juga akan mulai menggunakan mobilisasi. Saya dengar dan saya lihat di dalam beberapa media sosial itu konon kabarnya sudah akan terjadi pertemuan wilayah-wilayah Nahdlatul Ulama di Surabaya. Nah, ini saya kira bukan hanya pertemuan rutin biasa, tetapi pasti akan ada pembicaraan-pembicaraan yang ke sana, Mbak. Nah, kalau sudah seperti itu, Boleh sampai situ dulu, maka Prof. Ikam. upaya-upaya harus dilakukan agar supaya ada rem, ada penghentian, cooling down. Karena inilah yang disebut sebagai cara Nahdlatul Ulama secara tradisional untuk melakukan rekonsiliasi atau paling tidak itu resolusi konflik, Pak. Demikian. Baik, saya ke Pak Imam lagi. Pak Imam, tadi dikatakan oleh Prof. Hikam begitu ya, bahwa ada tradisi yang harusnya bisa dikedepankan dengan tabayun begitu, walaupun dikatakan Gus Yahya sudah berusaha untuk menemui Rois Am, tapi belum berhasil. Nah, bukankah tadi dikatakan harusnya bisa equal, bisa setara, dan mengedepankan etika? Dikhawatirkan juga adanya mobilisasi dan mengganggu keteduhan di NU sendiri. Seperti apa, Pak Imam? Sebetulnya klarifikasi yang dilakukan Gus Yahya terkait masalah Zionis ini kan sering di NU yang beliau sampaikan kepada PW ataupun di tingkat PC, di mana klarifikasi itu lebih cenderung ke pembelaan saya kira. Jadi apa yang disampaikan Gus Yahya terkait kenapa memanggil narasumber dari Zionis Israel itu, para aktivis pendukung Zionis, ini memang sudah diketahui klarifikasinya, dan itu klarifikasinya hanya pembenaran saja terhadap langkah Gus Yahya yang jelas-jelas telah melanggar nilai-nilai Ahli Sunnah wal Jamaah dan Muqaddimahul Asasi, dan juga melanggar pasal 8 nomor 13 tahun 2025. Nah, ini mencemarkan NU. Kita tahu bahwa langkah yang dilakukan Gus Yahya ini telah mencemarkan NU. Bagaimana NU di media sosial dibully, dipersalahkan sama banyak pihak hanya gara-gara kesalahan Gus Yahya. Jadi sudah nyata gitu. Bukan butuh klarifikasi apa lagi itu contohnya. Yang kedua terkait masalah tata kelola keuangan dalam rapat syuriah itu, Rois Am sampai ngeprint beberapa bukti yang diserahkan kepada para syuriah gitu di Dewan Syuri, diserahkan, diperlihatkan ini anggarannya ada gitu. Jadi memang bukan asal-asalan, memang ada faktanya, ada buktinya, dan itu memang membahayakan eksistensi badan hukum perkumpulan NU gitu. Jadi ini pelanggarannya adalah pelanggaran berat gitu. Nah, mungkin kalau saya mengira bahwa Rois Am ini menghindar, ini kan sudah tahu
yang dijelaskan dalam berbagai pertemuan tentang Zionis itu sudah dia jelaskan berulang-ulang, saya kira klarifikasinya, ya. Dan sudah jelas juga beliau sudah minta maaf gitu kan, Baik. minta maaf, tetapi kan dampaknya terhadap NU, citra NU ini betul-betul rontok kita ini. Mungkin sudah mafhum ya semuanya. Itu saya kira yang penting, dan saya berharap memang kita harus calling down. Calling down-nya sederhana, tinggal bagaimana sikap Gus Yahya Legowo. Kalau Gus Yahya ini menerima mundur, selesai sebetulnya. Tetapi yang kita khawatirkan, Gus Yahya akan mempertaruhkan apapun untuk jabatannya dan akan melakukan perlawanan dengan kekuatan tanfidiyah. Akan dibawa semua ketua PWNU untuk melakukan perlawanan, bahkan mungkin akan melakukan mosi tidak percaya. Nah, jika ini terjadi, maka akan semakin semrawut nih NU ini. Dan ini pernah terjadi sebetulnya, pemberhentian dulu pada zaman Ki Idam Khalid diberhentikan oleh Ki As'ad. Dulu juga demikian, awalnya menerima beliau. Kemudian beliau menolak dan akhirnya ada dua kubu, ada kubu Cipete, ada kubu Ki As'ad gitu, dan baru diselesaikan pada muktamar luar biasa. Jadi saya kira kalau nanti terjadi konflik dan dualisme kepemimpinan, pilihannya cuma satu, segera lakukan muktamar luar biasa. Evaluasi kepemimpinan mungkin bukan hanya Gus Yahya saja yang harus diganti, Rois Am juga harus menjadi catatan. Kenapa? Karena konflik ini melebar, ini juga bukti kepemimpinan Rois Am ini lemah dalam mengontrol, mengawasi tanfidiyah. Jadi tidak bisa disalahkan total juga Gus Yahya, saya kira. Saya contohkan terkait mengundang narasumber pendukung Zionis Israel ya. Itu kan pada acara AKN, kan Rois Am juga hadir membuka acara tadi bersama, memberikan sambutan juga. Saya heran ketika terjadi ribut-ribut gitu. Kemudian Rois Am menyalahkan ketua umum, padahal dia juga terlibat di dalamnya gitu. Jadi sebetulnya ini saling lempar anduk. Baik, ya? Baik. Ya, saya ke Prof. Ikam lagi. Prof. Ikam, jadi Gus Yahya itu menurut Anda akan menjalankan perintah syuriah atau tidak? Dan apa dampaknya untuk PBNU ke depan? Saya melihat bahwa persoalannya ini kemudian akan sangat tergantung kepada kebijakan dari Rois Am. Kalau Rois Am terlalu terburu-buru di dalam melakukan pendekatan dengan legal formal seperti saat ini, maka akan dilihat oleh tanfidiyah ini sebagai sesuatu yang tidak seperti biasanya begitu. Ada persoalan yang ada di luar kebiasaan dari Nahdlatul Ulama. Dan inilah kemungkinan yang saya lihat kenapa beliau kemudian meminta agar supaya ada pertemuan dengan tim dari atau PWNU. Ya, ini kalau sudah kemudian marak ke mana-mana, maka memang pada akhirnya ya mengimbas kepada Rois Am tadi itu, karena kemudian tradisi di dalam Nahdlatul Ulama itu Rois Am itu adalah payung, Pak. Orang yang dituakan, orang yang dianggap bisa memberi payung, bukan orang yang kemudian memberikan semacam punishment atau hukuman seperti itu. Nah, kalau argumentasinya itu adalah soal undangan terhadap Peter Berkowitz yang Zionis itu kan sudah klarifikasi, diminta maaf, dan kemudian juga kritik sudah banyak sekali dilakukan. Nah, kemudian kalau itu dikatakan sebagai mencemarkan nama baik Nahdlatul Ulama, itu menjadi debatable. Kenapa debatable? Karena Gus Yahya itu juga mempunyai hak sebagai seorang ketua umum untuk kemudian mencari informasi-informasi, termasuk mengundang orang-orang yang mungkin kualifikasinya itu kontroversial. Nah, ketika kemudian tamu yang kontroversial ini dikritik habis-habisan di dalam NU, ya kemudian beliau harus meminta maaf, dan itu sudah dilakukan. Jadi debatable-nya itu di situ, Mbak. Baik. Nah, oleh karenanya itu
Mungkin yang lebih berat itu yang kedua, yaitu persoalan pertanggungjawaban penyalahgunaan keuangan tadi. Ini pun Mbak ya perlu ada satu penyelidikan yang objektif. Nah, makanya itu saya tidak menutup kemungkinan apa yang dilakukan oleh Surya itu mempunyai truth, mempunyai bagian kebenaran, Prof. tapi Ikam. prosesnya ini terlalu tiba-tiba. Dan akhirnya kemudian malah bukan menciptakan suasana yang harmonis seperti yang Ya. diinginkan oleh Gus Ipul dan Gus Ami tadi, tetapi justru ada kemungkinan yang dikhawatirkan oleh Kiai Jazuli, yaitu Ya. merembet kemana-mana karena ketidaksiapan di Ya, kita dalam harapkan keteduhan itu merespon bisa persoalan. dijaga oleh semua pihak ya, Prof. Hikam, bahwa tidak akan terjadi adanya mobilisasi dan sebagainya. Terima kasih Prof. Hikam dan juga Pak Imam sudah bergabung bersama kami. Mohon maaf karena durasi kita sangat terbatas. Selamat malam, Assalamualaikum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.